Begini, tapi maaf saya potong ya. Ya. Saya juga ya terima apa segala saya terima. Cuman gini, kalau mau beli apa-apa ibarat Pak Haji pengen mobil atau pengen motor gitu kan. Kalau punya utang itu otomatis yang punya lagi gitu. Malunya di situ Pak Haji gitu. Jadi ya terpaksa aja mesti utang dulu kayaknya diberesin gitu. Misalkan Kan nanti Bapak diajarin di sini cara utangnya lunas. Apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Datang ke RDAI maksain hari ini, apa hajatnya kalau boleh tahu? kalau hajat ya mungkin Pak Haji juga lebih ini ya. Itu kan banyak utang Pak Haji ya. Utangnya kemana? Ya bekas-bekas rugi gitu. Soalnya yang usaha yang lain nggak bisa lagi gitu. Usaha pernah usaha apa? Cuma segitu-gitunya gitu. Ya dagang sayur itu gitu. Oh. Selama 3 tahun ke sini utang nggak berhenti utang gitu. Terus nambah lagi utang gitu. Kalau berhenti mau usaha apa lagi gitu. Oke. Anak-anak belum pada kerja, Akhirnya lanjut lagi, usaha lagi, ngutang lagi. ngutang lagi gitu. Oke. Kita ini pengen lunas utang. Iya. Tapi Allah nggak mau Bapak lunas utang. Tapi Allah maunya nambahin lagi utang lagi. Ya diterima dong. Iya. Karena kan ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak menerima takdirku dan tidak mengaminkan takdir dan tidak menerima, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nggak taunya ada hadisnya. Ayatnya coba sebutin. Ya. Jadi hadis kompletnya begini, Pak. Sesungguhnya aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Kata Allah itu untuk menunjukkan eksistensi Allah pada kita. Bahwa kita bergantung kepada Allah. Kata Allah. Barang siapa, termasuk Bapak itu disebut. Satu, yang tidak menerima, yang tidak rela terhadap cobaanku. Yang kedua, yang tidak mensyukuri segala nikmatku. Yang ketiga yang disampaikan Pak Haji tadi, ya. Serta yang tidak rela, tidak menerima terhadap keputusan, ketetapan takdirku, maka hendaklah ia keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu ancaman Allah kalau kita tidak menerima, tidak legowo atas ketetapan Allah yang kita terima saat ini. Ya. Kita diancam oleh Allah untuk itu. Maka harus kunci pertama adalah menerima ketetapan Allah. Begini, tapi maaf saya potong ya. Ya. Saya juga ya terima apa segala saya terima. Cuman gini, kalau mau beli apa-apa ibarat Pak Haji pengen mobil atau pengen motor gitu kan. Kalau punya utang itu otomatis yang punya lagi gitu. Malunya di situ Pak Haji gitu. Jadi ya terpaksa aja mesti utang dulu kayaknya diberesin gitu. Misalkan Kan nanti Bapak diajarin di sini cara utangnya lunas. Apa tuh? Nggak boleh punya sifat busuk yang 18. ya, Nanti yang utangnya saya udah lunas. pelajarin itu alhamdulillah. Iya, nanti diajarin. Ya. Bapak terima dulu takdir Tuhan. Bapak punya utang yang sampai hari ini belum terima dulu takdir Tuhan. Ya. Jadi menerima ketetapan Tuhan. 2, Bapak nggak boleh punya sifat busuk. Salah satunya apa? Nasehatin anak. Bapak nggak boleh nasehatin anak. Orang tua yang suka nasehatin anak, lihat hasilnya. Utangnya nggak bakal lunas-lunas. Utangnya nggak bakal lunas-lunas. Orang tua yang suka nasehatin anak, utangnya nggak bakal lunas. Jadi anak nggak boleh dinasehatin, nggak boleh. Kan yang nyiptain dia Allah. Ya. Berarti yang bisa ngerubah sifat tabiat, karakter sifatnya dia siapa? Allah, bukan kita. Nah, Bapak suka nasihatin dia. Ya, suka. Nggak boleh. Ya paling juga suruh sholat. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. Kalau dia mau sholat, kalau dia nggak mau sholat, jengkel nggak? Ya pasti jengkel. Langsung Nah, jengkel. itu sifat busuk nggak? Ya cuma ada di situ Mas. Nggak boleh, Pak. Jadi jangan dia suruh sholat. Jangan. Jangan. Bapak datang ke Allah langsung. Gerakan hati putra saya Allah. Gerakan. Biar dia luluh hatinya mau sholat. Aku setuju. Ya. Jadi Bapak langsung ke Allah, bukan langsung direct ke dia. Karena kalau Bapak direct ke dia, tidak akan dia berubah. Kenapa?
Karena yang nyiptain Allah. Jadi yang bisa merubah sifat, karakter, tabiat dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Betul, karena yang membolak-balikkan hati manusia Allah, semata. bukan kita sebagai orang tua yang nasihatin anak, tapi kita langsung datang kepada Allah mohon ampun dengan sholat tobat, mohon ampun supaya dia mau sholat, biar dia mau ibadah, biar dia mau. Kalau sholat tobat alhamdulillah dari dulu. Cuman ya gitulah, paling 4 rakaat, ya 2 rakaat. Nggak boleh, Ya. 18. Belum pernah berhenti, tiap hari juga udah berapa puluh tahun. Kan dengan Bapak maksain sedekah 10 juta hari ini privat, Bapak jadi tahu nih dari A sampai Z, ya kan? Ya, betul. Bisa gak pulang dari sini, Bapak nggak boleh nasihatin anak. Anak Bapak berapa? 4. Bisa gak Bapak nggak boleh nasihatin 4? Kalau Bapak masih nasihatin anak 4, sampai kapanpun utangnya gak bakal lunas. Ya, pasti. Kok begitu Pak Haji? Allahnya marah Pak. Lu kenapa sih gue titipin anak nasihatin anak? Lu gue titipin anak bersyukur bukan nasihatin. Tapi kan dia nggak mau sholat, Allah balikin ke gue. Kan gue yang nyiptain, balikin ke gue, balikin. Begitu, lu bukan dibalikin malah lo kerjain sendiri. Nggak boleh. Saya nggak pernah nasihatin anak saya tiga-tiganya. Nggak pernah saya. Tapi saya balikin ke Allah. Allah gerakin hati putri saya yang pertama mau sekolah dokter. Gerakin putri saya yang nomor 2 mau sekolah kedokteran. Gerakin putra saya yang ketiga mau sekolah kedokteran. Sekarang anak saya tiga-tiganya dokter. Dan saya nggak pernah maksa-maksa. Fida, kamu harus sekolah dokter ya? Nggak pernah. Ngapain gue mesti berantem sama anak? Nggak mau. Cuman itu aja Pak Haji, saya marahnya itu di sholat aja gitu. Ya nggak boleh Ya. dong. Ya kalau udah tahu begini gitu. Sekarang Bapak suruh dia sholat. Ya. Kalau hatinya ditutup sama Allah, kira-kira dia sholat nggak? Ya enggak. Ya. Nggak mungkin lah, betul? Ya, Ini kita diskusi orang dewasa nih, ya betul? kalau disuruh sinati masih anak-anak itu diajak. Jadi bukan nasihati kalau kecil kan, ngajarin sholat. Ya, Nanti kalau sudah seperti dia kan sudah bisa mestinya. Nah, tinggal dia mau lanjut apa tidak. Iya. Memang kan para ulama juga gitu, kalau udah nggak mau ya udah biarin aja. Iya. Kita doain aja gitu. Iya betul. Kalau dia masih kecil, umur 7 tahun, kita tuntun ke masjid, ngajak ke masjid. Kalau dia masih kecil, umur 5 tahun, kita tuntun dia ke masjid. Kalau kita lagi sholat, kita suruh di sebelah kita. Tapi ini kan usianya udah belasan tahun. Iya. Udah langsung aja kita minta ke Allah, biar Allah gerakin hatinya putra kita dan 3 saudara kandungnya nurut manut katut sama Bapak. Nanti Bapak utangnya lunas. Makanya saya bilang, Pak Haji kenapa utang gua gak lunas-lunas? Suka nasihatin anak. Ayo, bener? Ya betul. Nggak boleh. Udah pada kawin, udah pada keluarga gitu. Cuman ya pada ngikut kerja, ada di rumah gitu. Jadi orang tua udah begini, habis gimana anak gitu ya, Itu mudah-mudahan. namanya Allah- ngeluh gak? Ya ada ngeluh sedikit, ada ngeluh memang. Saya terima, Oh. saya terima itu ngeluh bener ada. Nggak boleh. Jadi nanti Bapak, Itu udah lama mau kesini, cuman saya di hati begini ya pasti saya ketemu, pasti ketemu. ini ketemu ucapan Alhamdulillah. dari. Jadi Bapak nggak boleh nasihatin 4 anak Ya. dan nggak boleh nasihatin istri. Apa maunya istri? Iya. Apa maunya istri? Iya. Jangan bikin jengkel, jangan pancing jengkel, jangan jengkelan sama orang rumah ring 1. Paksain dari maghrib sampai isya Bapak sholat taubat yang 18. Dari subuh sampai tahajud paksain yang 5 yang dominan yang sholat taubat. Ketiga, paksain Bapak nyumpahin untuk hajatnya. Ajarin. Saset-saset. Ya. Tadi udah ingat ayat 3 ya. 1, terima takdir Allah. Allah, ya. Sudah terima. Ya. Pokoknya semeleh kalau bahasa Jawa. Sudah Pasrah. pasrah. Nah, gitu. Pasrah sudah apa yang terjadi. Yang kedua, hilangkan sifat busuk tadi karena itu akan menghanguskan amal ibadah Amal kita. kita. Karena negatif, amal ibadah Bapak dikalikan negatif jadi negatif. Ya. Hangus. Tidak sekedar nol, Bapak punya hutang. Ya, Tumpuan. kayak semalam tuh. Iya, Minum kemarin persen, sudah ya, iya, ya, iya. sudah masuk ya semalam. Ya, Oh ya, masuk. ikut semalam ya. Ya. Oh ya, itu. Maka caranya ada 2. Yang pertama dengan mohon ampun karena diperintahkan Allah, mohon ampunlah kepadaku, kepada Allah, niscaya akan aku tambah, akan aku lipat gandakan hartamu. Bapak kan ingin hartanya menggunung, melipat ganda. Ya kalau pengen sih Bertambah. begitu, Iya, ya makanya. kaya raya, tajir melintir. Itu janji Allah, Bapak. Ya. Ya, Allah menjanjikan kalau Bapak dibersihkan hatinya, kemudian Bapak
sholat dengan cara yang pertama tadi, sholat taubat, maka Allah berjanji akan memberikan, akan melipat gandakan harta Bapak yang sudah ada atau yang belum ada. Cara yang kedua adalah dengan cara mengeluarkan unek-unek. Apa unek-unek? Isi hati yang mendalam di dalam hati, yang mengganjal di hati, unek-unek itu dikeluarkan secara spontan dengan energi yang maksimal. Marah sama beliau, sama anak, ya marah, keluarin aja. Malas mau kerja, suruh bantu nggak, satset, lemot-lemot kerjanya, kerja nggak, satset. Kalau kamu tetap kerjanya nggak satset gini, Bapak punya uang 10 miliar bulan ini. Terlampiaskan, tetapi jangan nyedak menyumpai yang negatif ke anak. Hati karena Manjur. Kalau itu manjurnya negatif, nyesel kita. Ucapan adalah doa. Maka Malin kundang. Syekh Sudais positif. Syekh Sudais, kalau kamu masih nakal, kamu nanti jadi imam Masjidil Haram. Sekarang jadi imam Masjidil Haram. Iya, itu. Maksud saya, coba Bapak keluarin yang negatif, tariknya yang ke positif. Nyambung nggak maksud saya? Ngeluarin yang negatif, unek-uneknya, tarik yang positif. Ya kayak lihat coba jatuh. Awas, ntar kakek kaya. Oh iya, nanti banyak duitnya kakek gitu. Iya. Cucu. Memang nanti mantu ketawa. Emang nanti anak kita ketawa sebagai orang tuanya. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Saya juga begitu. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Ayo. Sekarang saya punya Robicon. Dan itu sekarang anak saya lulus SMA. Jadi ini masih SMA. Belum lulus. Dia lagi kelas 3 nih. Besok dia ikut, udah daftar di sekolah kedokteran, udah diterima. Itu dulu dia kecil. Itu saya ucap-ucap. Makanya saya punya mobil Robicon sampai hari ini, punya Hummer. Itu saya berterima kasih sama anak saya, Fauji. Kalau beli berapa, Bos? Robicon 1,7 miliar. Hummer kalau beli berapa sekarang? 5 miliar. Nah, makanya Bapak coba ucapin. Pegangin tuh anak, nanti jatuh. Bener lo jatuh. Pegangin tuh anak. Awas, Papa punya utang lunas. Papa cair. Kayak begitu. Bisa? Ada yang susah? Dari yang 3, sumpah serapah. 2, nggak boleh punya sifat busuk. Yang pertama tadi, menerima takdir Tuhan. Ada gak yang susah kalau dipraktekin yang 3 nih? Enggak. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.